Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang demokrasi. Mungkin kalau kita membahas tentang demokrasi sudah sangat general dan familiar di telinga kalian, tetapi saya hanya akan membahas demokrasi secara prinsip pada intinya saja, karena membahas demokrasi itu membutuhkan waktu yang lama. Saya hanya akan membahas tentang pengertian dan juga terkait dengan hakikat demokrasi. Mengenai pengertian demokrasi, banyak sekali tokoh-tokoh mengeluarkan tentang definisi demokrasi. Saya mengambil dari dua tokoh yang sangat mudah untuk dipahami, yaitu misalkan definisi dari Abraham Lincoln bahwa yang namanya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government from the people, by the people, and for the people. Sedangkan menurut Hertz, demokrasi adalah pemerintahan di mana tidak ada seorang anggota masyarakat atau kelompok yang mempunyai hak prerogatif politik. Dari dua definisi demokrasi ini memang agak berbeda. Tetapi pada intinya, yang namanya demokrasi itu adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan politik dalam suatu negara. Jadi adanya persamaan hak dari rakyat untuk bisa ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, kalau disimpulkan dari berbagai referensi, yang disebut atau hakikat tentang demokrasi itu adalah suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan kepada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang kekuasaan dan kedaulatan. Saya harap Anda masih ingat terkait dengan teori-teori kekuasaan dan kedaulatan. Jadi yang namanya kekuasaan berarti rakyat mempunyai suatu suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Cuman kalau kekuasaan itu ada di tangan rakyat, maka semuanya akan menjadi kacau, sehingga kekuasaan yang dipegang oleh rakyat itu diberikan kepada para pemimpin melalui mekanisme yang disebut dengan pemilihan umum. Jadi di dalam demokrasi itu sebenarnya nilai esensinya nanti supaya rakyat bisa terlibat di dalam pemerintahan itu melalui suatu bentuk, suatu roh demokrasi yang disebut dengan pemilihan. Itu salah satunya. Nah, untuk melaksanakan nilai demokrasi di dalam suatu negara, perlu diselenggarakan beberapa lembaga yang ada di negara itu. Satu adalah pemerintah yang bertanggung jawab. Artinya di sini eksekutif yang mempunyai tanggung jawab sesuai dengan konstitusi yang diatur di dalam negara. Kemudian yang kedua adalah lembaga legislatif. Kalau tempat kita adalah lembaga DPR yang mewakili kepentingan masyarakat dan kalau bisa mengaspirasi kepentingan masyarakat, di mana lembaga-lembaga legislatif itu dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum yang dilakukan secara bebas, adil, dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, adanya organisasi partai politik yang mencakup satu atau lebih dari partai politik. Minimal di dalam negara itu ada satu partai politik, itu sudah dikatakan negara itu demokratis. Karena nanti kita membicarakan tentang sistem politik di dalam suatu negara, tapi nanti di semester 3 tentang politik tata negaraan, ada negara yang menggunakan unipartai, satu partai, dua partai, dan tiga partai. Nah itu nanti kita akan fokus di dalam materi tentang politik tata negara semester 3. Kemudian yang keempat adalah pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. Cuman bebas menyatakan pendapat itu harus diukur ya, ada ukurannya, ada indikatornya. Tidak bebas sebebas-bebasnya karena otomatis seperti di negara kita ada undang-undang pers, ada undang-undang ITE, jadi tidak bisa kemudian bebas-bebasnya mengeluarkan pendapat. Ada syarat dan ketentuan berlaku.
Dan yang kelima adalah sistem peradilan yang bebas yang menjamin adanya keadilan. Nah, ini yang menjadi permasalahan karena mungkin kalau di negara kita ini masih belum bisa tercapai. Kemudian kita melihat terkait dengan prinsip atau unsur demokrasi, yaitu sesuatu yang harus ada di dalam komponen demokrasi itu sendiri. Yang pertama adalah pembagian atau pemisahan kekuasaan. Masih ingat trias politika, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Minimal di dalam negara itu ada 3 lembaga kekuasaan. Eksekutif yang menjalankan pemerintahan, legislatif yang membuat kebijakan atau peraturan undang-undan, dan yang yudikatif mengawasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah multi partai politik. Tadi sudah saya sampaikan, di dalam suatu negara yang demokratis itu minimal ada satu partai. Tetapi di dalam unsur demokrasi itu kalau satu partai kayaknya kurang demokratis. Karena itu kurang mengakomodasi kepentingan masyarakat. Sehingga di dalam unsur demokrasi itu ada multi partai. Multi partai itu lebih dari 2 partai. Jadi 3 partai pun sudah disebut dengan multi partai. Kemudian yang ketiga adalah pers yang bebas. Tadi yang sudah saya sampaikan, bebas ada ukurannya, ada syarat ketentuan yang berlaku, dan pasti di dalam suatu negara akan diatur mengenai kebebasan pers. Kemudian prinsip pemilu yang bebas. Ini juga di dalam setiap negara diatur terkait dengan mekanisme bagaimana rakyat itu bisa menggunakan hak politiknya di dalam suatu pemilihan umum. Kemudian prinsip pemerintahan konstitusional itu artinya penyelenggaraan negara itu diatur, dijalankan berdasarkan konstitusi. Dan yang keempat adalah, yang keenam adalah pemerintahan berdasarkan hukum. Jadi ada aturan-aturan main antara lembaga negara yang menjalankan pemerintahan, juga rakyat, itu semuanya diatur di dalam aturan hukum, mengingat rule of the law. Jadi artinya negara hukum itu menjadi salah satu prinsip dari adanya demokrasi. Demikian pemaparan saya singkat di dalam video ini. Mungkin nanti akan kita lebih detail perjelas lagi pada saat kita kuliah lewat MS Team ataupun Bibu Badan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.